Ya, selamat datang rekan-rekan. Kembali di video tutorial atau video modul mata kuliah pemrograman objek satu atau mobile programming. Masih bersama saya Gelar Raditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Fiksi Ganesha, Bandung. Di video ke-10 atau pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang explicit dan implicit intent. Mungkin di pertemuan sebelumnya itu sudah dipakai sih. Kita sudah memakai explicit intent, cuman di pertemuan ini kita lebih jelaskan lagi penggunaan intent dan perbedaan explicit dan implicit intent. Mungkin pengantar dulu, explicit intent tuh kita pakai untuk pindah halaman. Kita misalkan di aplikasi ada 3 halaman, kita pindah dari halaman 1 ke 2, dari 2 ke 3 itu disebutnya explicit intent. Jadi kita pindah halaman tapi masih dalam satu aplikasi gitu. Lalu kalau implicit intent adalah kita pindah halaman gitu kan. Tapi udah beda aplikasi misalkan, tapi yang ada di Android by defaultnya yang ada di Android. Misalkan kita mau buka browser dari aplikasi kita atau buka YouTube dari aplikasi kita atau dari buka WhatsApp, buka kamera, buka kalender atau buka Google Map gitu kan. Itu bisa. Jadi itu istilahnya lah implicit intent, membuka aplikasi, membuka halaman lain tapi yang dari sistem Android gitu, bukan dari halaman yang kita bikin sendiri, tapi dari sistem Android. Oke, mungkin itu pengantarnya. Kita mulai aja. Oke, kita sekarang punya satu project, hanya pertemuan 10. Ini basisnya adalah pertemuan 9 sebenarnya, project pertemuan 9, tapi kita tambahin beberapa komponen. Oke, pertama mungkin kita buka menu. Nah, ini menunya sama seperti yang kemarin, cuma saya tambahin beberapa button tambahan di sini. Oke, pertama ini sama seperti pertemuan kemarin. Nah, ini kita bikin satu button baru, gitu ya. Namanya adalah button intent web. Jadi saya punya rencana adalah ketika button ini diklik, saya akan buka browser Google Chrome ya, berarti kan, atau browser lainnya. Jadi buka Google Chrome, buka web via Google Chrome, tapi lewat button klik ini. Juga ini ada page intent YouTube, itu juga saya klik button ini lalu akan membuka YouTube, aplikasi YouTube. Lalu saya punya page intent map, yaitu untuk membuka Google Map, ini untuk kamera dan ini untuk kalkulator. Jadi ada aplikasi-aplikasi di Android bawaan yang saya bakal panggil. Nah, di sini seperti biasa aja kita kasih ID, jangan lupa saya kasih ID-nya btn underscore intent underscore web. Ya. Dikasih teksnya juga dikasih text element, juga stylenya adalah button primary. Ini ngambilnya dari Bootstrap Color. Lalu kayak saya punya ini buttonnya ID buttonnya adalah btn underscore intent underscore YouTube. Ini sama seperti yang lain, cuma ID-nya beda sama teksnya. Ini btn underscore intent underscore map. Ini ada btn underscore intent underscore kamera. Ini btn underscore intent underscore kalkulator. Oke, lalu layoutnya cukup segini aja. Jadi actionnya itu ada nanti di buttonnya, di masing-masing button kita kasih action. Gitu kan. Bagaimana actionnya? Nah, kita buka lagi Java yang kemarin. Oh, sorry. Nah, ini di menu Java ini kita ini deklarasikan beberapa button tambahan. Ya, pertama ini kan button intent web, ngambil ID layoutnya yang ini. Terus button intent YouTube, ngambil ID layoutnya ini. Button intent map, ambil layout ID-nya ini. Button intent kamera, ID layoutnya ini. Button intent kalkulator, ambil ID-nya ini. Lalu sama seperti dua script sebelumnya, yaitu kita kasih on click listener. Gitu kan ya. Kalau yang ini kan membuka. Nah ini yang ini tuh eksplisit nih. Kita buka apa namanya? Buka halaman lain. Ini halaman lain tapi di dalam aplikasi kita sendiri. Nah ini namanya eksplisit. Nah di button selanjutnya kita pakai yang implicit intent. Nah kita coba lihat dulu yang web. Nah kita punya yang namanya button intent web, dikasih fungsi set on click listener,
Nah, dia kita buatkan intent baru, ya. Intentnya adalah action view, lalu kasih ini Yuri parsing ya, nge-parsing ini halaman halaman apa URL webnya. Kalau misalkan sebelumnya kan di halaman help, nah ini kan ada web view load URL ya. Tapi kalau di menu ini kita bisa langsung juga sebenarnya Yuri parse gitu kan, kasih URL si webnya. Tapi nantinya adalah membuka webnya itu bukan di halaman kita sendiri, tapi kita buka dulu Google Chrome atau browser lainnya, lalu si URL ini dibuka di sana gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Kalau yang web view adalah membuka di halaman di aplikasi kita sendiri, kalau ini kita intent, implicit intent kita buka si browsernya tapi dikasih juga URL-nya. Ini untuk yang button intent web. Selanjutnya kita punya button intent YouTube. Sama, dikasih set on click listener dulu. Lalu fungsi intentnya adalah sama intent action view. Lalu yang keduanya lah sama Yuri parse, tapi kita kasih link YouTube nih. Maka dia sebenarnya otomatis membuka aplikasi YouTube. Jadi kalau Android sudah punya kecerdasan sendiri itu, ketika ininya bukan aplikasi bawaan, misalnya ini web biasa, dia akan buka browser, tapi kalau ini YouTube, dia akan buka YouTube. Gitu kan ya. Ini kasih URL-nya, URL YouTube-nya, sama di start intent, start activity-nya intent. Ini implicit juga sebenarnya. Lalu ini kita punya button intent map, ya, peta. Jadi sama, kasih set on click listener. Lalu innya pun sama, action view. Nah, di sini parsinya URL-nya peta nih, URL-nya map Google Map gitu kan ya. Masukin URL Google Map seperti ini. Nanti dia otomatis buka Google Map. Lalu ada intent kamera. Nah, ini kalau kamera bukan action view tapi kita pakai ini nih. Kita manggil apa namanya package name-nya kamera. Android Media Action Image Capture ini namanya package name-nya si aplikasi kamera tuh ini. Lalu start activity for result ini. Sedangkan untuk kalkulator, nah ini kita set kita bikin intent dulu, tapi kita nih set class name ada beberapa, jadi bisa jadi nama-nama apa nama package name-nya itu adalah com Android Calculator 2 atau com Android Calculator 2 calculator. Jadi kalau ini kita agak ragu nama package-nya itu apa, kita bisa set 2 kayak gini. Kalau ini nama package name udah jelas. Nah, ini maksudnya kenapa kita kemarin-kemarin tuh concern terhadap package name ini nih. Karena ini tuh package name ini tuh bisa dipanggil di tempat lain loh. Nah, ini kita bisa memanggil seperti ini atau seperti ini. Jadi memang harus unik tuh karena itu. Jadi saya gelar Aditya Pertama punya aplikasi namanya Pertemuan 10 gitu kan. Jadi itu unik untuk saya sendiri bahwa ya pembuatnya adalah saya dan nama aplikasinya adalah Pertemuan 10. Sama seperti ini kalkulator ya. Kalau ini kan punyanya si Android, yang bikinnya adalah Android, lalu nama aplikasinya adalah kalkulator. Seperti itu. Oke, sederhana sih. Hanya nambahin ini aja untuk implicit intent dan explicit intent kita sudah pakai dari sejak lama, cuma kita tidak sebutkan itu namanya explicit intent. Ini untuk implicit intent. Mungkin kita coba aja ya. Di sini di manifest nggak ada yang berubah sih. Hanya nambahin ini aja sih, kita di halaman menu ini kita namain action. Kita coba jalankan aplikasinya, splash screen seperti biasa. Nah, ini halaman menunya kita nambah beberapa button ya. Kita coba dulu nih, page intent web. Nah, dia pindah ya, ini adalah Google Chrome. Jadi dia tidak membuka di halaman dirinya sendiri, tapi dia kayak membuka dulu halaman apa aplikasi lain, baru dia masuk ke Google Chrome. Nah, gitu kan. Kita klik ini, set, dia pindah aplikasi, buka Google Chrome, tapi dikasih URL-nya ini. Itu adalah explicit intent yang pertama yang kita punya. Lalu kita coba yang intent YouTube nih. Nah, dia buka YouTube kan. Oke, kayaknya YouTube-nya minta update. Iya, YouTube-nya minta update. Kayak intinya dia buka YouTube ya, bisa sebenarnya dia
ketika dibuka dia buka YouTube sebenarnya, cuman YouTube-nya ada bermasalah, tapi intinya bisa lah, intinya kita sudah buka YouTube dulu. Lalu kita ke page intent map. Nah, ini dia mengarah langsung ke titik ke gedung sate nih. Itu adalah URL map-nya adalah URL map gedung sate dan dia langsung menuju ke situ. Oke, kembali kita masuk ke page intent kamera. Nah, langsung dia buka aplikasi kamera. Ini adalah kalau di emulator ini emulator kamera tuh seperti ini ya. Kita bisa set juga sebenarnya jadi kamera asli, cuman ini pakai kamera emulator dulu. Kalkulator sekarang nih. Nah, ini juga kita langsung membuka aplikasi kalkulator. Jadi itu sih kegunaan, kalau yang ini kan ini explicit intent nih ya. Kita membuka halaman lain gitu kan ya, page lain di dalam aplikasi kita. Ini juga explicit intent. Tuh kan ada bar ininya nih, ada headernya pertemuan 10 berarti kan aplikasi ini dalam aplikasi WebView ini. Tapi ketika implicit intent ini nih, kita page ini, itu kita buka aplikasi lain ini. Itu buka browser dikasih URL. Sedangkan YouTube sebenarnya dia buka YouTube gitu, cuman ini YouTube-nya bermasalah. Dia minta update. Tapi intinya dia sudah membuka YouTube lah. Map pun membuka map, Google Map, dan langsung mengarah ke titik ini, titik-titik yang dituju. Lalu kamera, buka kamera. Oke, kalkulator, buka kalkulator. Sebenarnya kita bisa buka aplikasi lain, bisa banyak. Apapun bisa. WhatsApp bisa, Gmail bisa, atau bahkan aplikasi lain yang sebelumnya dibuat. Misalkan pertemuan 9 ini kita bisa buka nih. Kita ganti aja dengan nama kalian, terus nama aplikasinya, bisa pertemuan 9. Bisa kebuka juga. Itu sih kegunaannya implicit intent. Sederhana ya pertemuan 9 dan 10 ini. Intinya hanya bagian kecil aja sih dari Android. Tapi juga penting. Kecil tapi penting, bakal sering dipakai. Yang seperti ini. Oke, rasanya mungkin cukup sekian aja di pertemuan ke-10 ini. Kita sudah bahas explicit dan implicit intent, sudah juga praktekkan juga. Silahkan teman-teman coba juga sendiri. Jangan lupa mungkin ininya ganti, setiap orang mungkin berbeda ya. Mau membuka apanya pun berbeda. Jadi silahkan dicoba aja. Pakai URL-URL web sendiri, jangan sama. Lalu ya cukup sekian saja lah mungkin pertemuan ini. Kita lanjutkan di video-video selanjutnya, pertemuan selanjutnya, dengan materi-materi yang berbeda. Masih bersama saya Gelar Pertama. Terima kasih.